Malam Pak. Insyaallah Pak Suroto. Gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik. Bapak kayak apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Ini hari ini kita mau coaching ya. Iya rencananya. Nanti Bapak Suroto coaching dengan Bapak Abdul Ghani. Bapak Abdul Ghani insyaallah. Oke. Jadi sebelum kita melakukan coaching, nanti Pian melakukan coaching, saya mungkin mau menyampaikan atau berdiskusi sebentar terkait dengan hal-hal yang perlu diperhatikan nanti ketika coaching. Enggak apa-apa Pak ya? Iya, siap. Boleh ya? Iya, boleh. Bismillah. Jadi nanti ketika Bapak Suroto dengan Pak Ghani coaching, melakukan coaching, saya akan mengamati. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Kemudian apakah sudah sesuai juga dengan alur tirta yang sudah sama-sama kita pelajarin. Kemudian apakah nanti Bapak juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan juga bagaimana nanti coachingnya merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan juga Pak, jangan lupa nanti ya prinsip coaching kita ada 3 kemarin, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Oke, jadi saya coba bertanya Pak ya. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang Bapak nanti akan lakukan dan ingin dikembangkan? Iya Pak. Pada umumnya sama Pak ya. Yang pertama itu tentang bagaimana saya bisa hadir 100% buat coaching atau pengertian full. Kemudian yang kedua, memaksimalkan kemampuan saya untuk menyimak atau mendengar aktif gitu Pak. Yang terakhir juga dari hasil itu mudah-mudahan bisa mengoptimalkan juga kemampuan ya, biar lancar melakukan atau memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching saya Pak. Dan yang kedua Pak, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin saya amati atau ingin saya observasi? Yang mungkin Pian bisa coba lakukan di bagian ini Pak, ketika menyimak atau mendengar dengan aktif Pak. Saya ingin coba kembangkan lebih bagus lah di bagian itu dulu Pak. Terakhir nih Pak ya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan nanti. Karena tadi rencananya kan ini ada beberapa kejadian ya Pak ya. Jadi indikatornya mungkin nanti kalau si coach atau Pak Ghaninya sudah menemukan solusi dan menemukan langkah-langkah yang akan beliau lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah dihadapi Pak. Oke, ya sudah. Kira-kira itu Pak Amir. Ya, itu aja pertanyaan dari saya. Nanti mudah-mudahan lancar ya proses coachingnya. Dan silakan dilanjutkan Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Ghani, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih sebelumnya Pak Ghani ya sudah mau datang ke sini untuk melaksanakan proses coaching kita sesuai dengan janji kita kemarin ya. Kemana tadi ya? Tadi ya saya mau ini banyak yang ingin saya curhatkan. Jadi tujuan kita coaching ini apa yang ingin Bapak capai? Gini Bapak, tujuannya saya ke sama Bapak ini berbicara dengan Bapak. Di kelas itu Pak ya, murid saya itu banyak yang nilainya itu di bawah KKM. Ya banyak yang anjlok, banyak yang di bawah KKM Pak. Mungkin saya nggak tahu juga apa masalahnya apa, tapi menurut saya sih kayaknya itu karena kan kemarin itu pandemi Pak, anak-anak itu tidak belajar langsung, mungkin dia di rumah itu HP aja mungkin dia lupa dengan pelajarannya, kurang konsentrasi dan minatnya belajar itu juga Bapak. Kurang perhatian, kayaknya kurang perhatian Pak. Apakah model pembelajaran saya juga yang yang monoton, yang biasa aja, yang gimana gitu Pak. Jadi yang pertama banyak yang nilainya dua KKM ya betul. Dalam proses pembelajarannya mereka kurang fokus, kurang antusiasnya. Selain itu ada lagi Pak? Itu aja Pak. Jadi sepengetahuan Bapak ini anak-anak jadi pertama KKM ya nilainya di bawah KKM itu kenapa Pak? Menurut saya itu kayaknya gini Pak, karena kurang fokus tadi kurang fokus. Ini gaya model pembelajaran saya kayaknya mereka bosan deh Pak. Karena
selama ini saya itu metodenya cuma ceramah, catat, anak-anak suruh nulis, catat, nulis gitu aja, mentionnya kayak pokoknya kayak menonton aja gitu. Nah mungkin menurut saya kayaknya anak-anak itu butuh penyegaran gitu ya, butuh apa namanya budaya pembelajaran, apa namanya model pembelajaran yang mungkin bisa meningkatkan minat dan apa namanya antusias anak gitu. Jadi pertama tadi itu Pak ya, nilai KKM Anda kemungkinan besar itu ya yang dari DP karena anak kurang fokus iya, kurang antusias, ya. kurang perhatian dengan pembelajaran. Banyak akibatnya menurut saya apa nilainya banyak yang dimakan. Selain faktor pembelajaran yang istilahnya apa tadi Pak? Istilahnya monoton Pak ya? Monoton, ya. Ada lagi lah Pak kira-kira yang Kayaknya menurut saya itu aja deh Pak. jadi faktor ini ya pembelajaran yang masih monoton tadi ya, kurang menarik lah ya. Oke Pak, jadi untuk mengatasinya Pak, tadi pembelajaran yang monoton ya, kemudian kurang menarik sehingga mengakibatkan nilai KKM yang rendah gitu ya. Nah, ada lah Pak, apa ya, kiat-kiat apa ya yang Bapak mau lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Saya sih ada Pak, terlintas di pikiran saya itu kayaknya kayak apa mau mencoba model pembelajaran yang baru. Kan selama ini cuma ceramah gitu ya. Nah saya tuh mau mencoba ini Pak yang apa yang PowerPoint ya. Jadinya medianya menggunakan laptop, proyektor, kemudian video pembelajaran yang interaktif gitu Pak. Ya. Kemudian nanti juga saya juga apa namanya melihat video referensi di YouTube gimana caranya apa supaya anak-anak itu bisa fokus, bisa perhatian, bisa antusias dengan pelajaran saya. Nah, nanti saya juga cari referensi di video di YouTube gitu Pak. Referensinya Ya. Jadi rencana ini Bapak mau apa, menerapkan ini ya sebagai pembelajaran ya, yang menarik kemudian dibarengi dengan penggunaan berbagai media kayak gitu. Kemudian untuk apa namanya menjadikan referensi rencananya lewat YouTube ya. Oke. Selain dari YouTube atau online lain ada nggak Pak? Mungkin kerjasama dengan teman-teman di sekolah. Kayaknya kemarin itu ada itu ibu yang di kelas 6 itu ada sebelum apa namanya melakukan ini model pembelajaran yang dengan PowerPoint itu proyektor kayaknya sih saya juga seperti itu Pak. Saya bisa melihat contoh dari ibu tersebut. Jadi akan coba ini ya sharing atau kolaborasi. Iya. Nanti saya nanya-nanya sama ibu itu bagaimana caranya. Ada lagi Pak yang mau Bapak ambil untuk kayaknya untuk sementara itu aja Pak. Saya cari video tadi di apa pembelajaran di YouTube, kemudian nanti akan menggunakan model pembelajaran yang menarik tadi, dengan PowerPoint tadi, dan juga nanti tanya-tanya sama ibu yang sudah melakukan hal itu. Yang itu Pak ya. Untuk ini Pak, tadi kan sudah jelas ya apa rencana-rencananya ya. Mulai mencari referensi dari YouTube, kemudian pelaksanaannya ya. Untuk memulainya Pak nih tahapan yang sudah Bapak rencanakan kapan rencananya Pak? Nah ini saya sih maunya ini kan kemarin tuh yang bisa itu di kelas 3 Pak. Nah untuk kelas 3 itu belajarnya minggu depan. Jadi saya coba apa namanya mencoba hidup model pembelajaran itu minggu depan Pak. Sebelumnya ini juga saya mencari video referensi itu di YouTube tuh mungkin malam-malam saya juga bisa aja. Nah, dan juga nanya-nanya nanti besok nanya sama ibunya tuh bagaimana bagaimana ibunya mengaplikasikan yang itu di video pembelajaran itu bagaimana. Jadi untuk penerapan di kelasnya minggu depan baru masuk ya. Iya. Soalnya nanti kalau untuk tahapan persiapannya bisa dimulai sekarang Pak. Iya. Besok deh. Besok malam atau malam ini nanti saya. Ada lagi Pak yang mungkin Bapak lakukan? Kayaknya untuk saat ini itu aja dulu saya coba Pak. Kayaknya menurut saya yakin sih kayaknya anak-anak itu bosan kayaknya kayak kita
coba yang model pendakiannya, nanti kita lihat ada antusias gitu. Jadi itu aja. Insya Allah mulai besok saya persiapan ya. Kemudian minggu depan sudah Action jadi ya, di ya, lapangan. ya. Ada yang bisa pihak lain membantu nggak, untuk kelancaran lah istilahnya. Kalau yang lain nanti kayaknya apa namanya tadi yang sudah saya bilang tadi yang ibu tadi yang sudah beliau sudah lakukan, mungkin saya mengecek ini ya media kabel terus listriknya kan kayaknya saya nggak pernah pakai itu, jadi saya mau lihat dulu apakah perlengkapannya juga ini ya, jadi besok nanti kayak saya tanya saya cek juga. Jadi yang menilai untuk mulai besok sudah mulai pencarian bahan dan pencarian lain, kemudian sekalian ngecek kelengkapan ya, sarana dan prasarannya supaya waktu hari hanya sudah nggak ada kendala lah ya istilahnya. Kemudian insya Allah minggu depan sudah action. Ada lagi Pak selain itu? Sudah kayaknya sudah lah. Kalau sudah cukup dan siap action insya Allah besok hanya mendoakan semoga sukses. Kalau nggak ada lagi mungkin kita hari ini kita isukan sini Pak ya. Ya, terima kasih banyak ya, Pak. Semua perencanaan dan sudah di urutannya ya sudah jalan. Ya, saya kayaknya sebelumnya saya agak bingung Pak, tapi setelah saya sudah ketemu Bapak, sudah proses coaching ini, saya yakin nih kayaknya besok saya lakukan ini ya. Gini. Sudah sukses Pak ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, alhamdulillah Pak Suroto tadi sudah ya melakukan proses coachingnya, dan alhamdulillah yang seperti saya amati dan saya lihat tadi berjalan dengan lancar, baik, dan sepertinya sukses. Alhamdulillah kalau memang sukses. Coba Pak Suroto ceritakan dulu apa aja tadi yang sudah Pak lakukan. Ya tadi coaching yang kami lakukan itu Pak ya, berusaha untuk menerapkan alur tirta Pak ya. Iya. Jadi diawali dengan menanyakan tujuan dari proses coaching tadi kepada coach. Kemudian setelah beliau mengungkapkan tujuannya, dilanjutkan dengan identifikasi masalah itu ya, dengan identifikasi bercerita, kemudian juga dari pihak saya sebagai coach memberikan pertanyaan itu Pak ya, yang jadi dari cerita yang beliau sampaikan kepada saya. Kemudian dilakukan rencana aksinya Pak. Jadi rencana aksi tadi sudah beliau dapatkan ya secara runut, mulai persiapan sampai action di hari hanya. Kemudian tadi untuk komitmen beliau juga sudah bagus serta tanggung jawab beliau untuk melaksanakannya Pak. Di antara lain tadi sudah menjelaskan waktu-waktu pelaksanaannya, sama juga pihak-pihak yang mungkin akan beliau mintai lah ya, bantuan untuk kesuksesan acara. Gitu Pak Amir. Oke, ya baik. Ya, sesuai yang saya amati tadi, Bapak Suroto sudah bagus ya, sudah baik melakukan proses coachingnya, sudah sesuai juga dengan alur tirta seperti yang Bapak sampaikan tadi. Dan tadi juga saya lihat Bapak sudah berusaha ya dengan kuat menggali informasi ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian akhirnya ketemu solusinya dan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching yang sudah kita pelajari sama-sama. Nah, terakhir Pak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil proses coaching tadi? Ya, dari coaching tadi saya kan berencana mengembangkan tentang ini kehadiran penuh sama menyimak Pak ya. Jadi setelah rasa sudah adalah peningkatan sedikit itu ya dari kompetensi menyimak tadi, selanjutnya ingin menanyakan tentang ini Pak, kemampuan untuk memberikan pertanyaan yang berbobot Pak, sehingga coaching yang akan datang bisa lebih bagus lagi ya. Kira-kira itu Pak yang mau saya kembangkan lagi. Ya, mudah-mudahan nanti kedepannya tambah berkembang. Iya. Oke, itu saja Pak beberapa diskusi kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kita kedepannya bisa lebih baik lagi dan Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.